Halo semuanya, baik kali ini saya akan menjelaskan tentang Federated Database. Nah, Federated Database itu adalah kemampuan untuk membuat database virtual. Ketika sebuah database di-federated, maka database tersebut memiliki kemampuan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber data tanpa melihat bagian back-end-nya. Nah, misalnya, menggabungkan atau mengakses data dari database server yang ada di Windows, Linux, maupun macOS. Jadi, database itu sudah terintegrasi semua. Walaupun kita hanya membuat di satu tempat, maka dia akan tampil di semua perangkat yang terkonek dengan database-nya. Mari kita langsung menuju ke prakteknya. Halo semuanya, baik kali ini kita akan membuat Federated Database. Nah, yang langsung saja kita praktekkan menggunakan PHP MyAdmin, yaitu XMPP, MySQL MariaDB. Nah, sebelumnya pastikan kalian mengkonfigurasikan di file my.ini, yaitu ini federated, ya, federated agar database-nya terkoneksi. Lalu setelah itu kita buka SQL Log. Nah, di sini kita gunakan connection baru saja. Di sini new connection. Lalu kita tambah lagi connection satu lagi. Kini kita buat federated. Kita connect. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah sudah terhubung atau belum, maka di sini kita akan masukkan perintah yaitu show engines. Kita jalankan. Nah, di sini sudah berjalan untuk federatednya sendiri. Lalu kita akan berpindah ke connection yang selanjutnya, yaitu connection federated. Nah, di sini kita akan menggunakan perusahaan, tabel database perusahaan. Ini kita lihat dulu tabel-tabelnya, ada di karyawan, gaji pokok, dan di sini ada di karyawan sudah ada 4 data. Nah, di sini kita akan buat di perusahaan ini adalah mungkin karyawan teladan, seperti itu, karyawan teladannya. Nah, yang pertama kita use database-nya dulu, yaitu perusahaan. Lalu kita coba running. Nah, ini sudah use perusahaan. Lalu kita create baru lagi table yang kita namakan mungkin karyawan teladan. Nah, setelah itu kita buat nama karyawannya, ID karyawannya untuk yang pertama, dan kita berikan dia tipe data integer dengan panjang 15. Lalu kita buat dia auto increment. Nah, setelah itu kita masukkan lagi nama karyawannya dengan kita beri nama tipe data varchar, yaitu kita berikan 255. Lalu kita tambahkan juga jabatan. Kita beri tipe data varchar dengan banyak data cukup 50. Nah, lalu di sini kita buat primary key-nya, primary key yaitu di ID karyawan. Kita buat tutup, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini sukses ya. Kita lihat tabelnya. Kita refresh dulu, dan di sini sudah ada karyawan teladan. Ini ada ID karyawan, nama karyawan, dan juga jabatan. Nah, karena kita membuatnya di
connection federated. Jika federatednya berhasil, maka di new connection ini akan berhasil juga. Nah, kita lakukan refresh. Kita buka perusahaan, kita buka tabel. Nah, di sini ada karyawan teladan. Kita buka di karyawan teladannya. Lihat tabel data. Nah, sini berjalan ya. Nah, di sini berjalan. Nah, lalu kita coba inputkan data di ID karyawan usaha increment. Nah, untuk di nama karyawannya itu kita buat Yanto, mungkin jabatannya adalah junior. Terus kita buat yang kedua Yanti, mungkin di sini senior. Nah, setelah itu sudah selesai. Kita refresh. Kita lihat di bagian sini apakah sudah berjalan. Itu dijalankan di perusahaan. Kita refresh di tabel karyawan teladan. Kita cek tabel datanya. Nah, di sini sudah ada, yaitu yang pertama ada ID karyawan 1 dengan nama karyawan Yanto dengan jabatan junior, yang kedua Yanti dengan jabatan senior. Nah, di sini federatednya sudah berjalan. Lalu kita tambahkan lagi, mungkin untuk memperbanyak, kita coba tambahkan dari sini. Yang ketiga mungkin kita buat namanya Diki. Nah, di sini mungkin junior juga. Nah, di sini ada Nurul. Nah, di sini kita buat senior. Udah. Setelah itu kita refresh lagi. Kita cek lagi ke bagian di new connection. Kita refresh. Kita buka di perusahaan, kita buka di tabel, di karyawan teladan. Dan kita lihat ke bawah sini. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, ini kenapa nul? Karena di sini kita belum menyelesaikan. Nah, di sini kita enter dulu. Nah, ya sudah, di karyawan 4, nama karyawan Nurul dan jabatan senior. Lalu kita refresh di sini. Dan kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada Yanto, Diki, Yanti dan Nurul juga. Nah, di sini berarti federated yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik. Nah, kita akan coba membuat tabel juga di sini. Kita copy yang ini. Lalu kita buat create tabel baru. Mungkin jabatan. Nah, di sini ada ID jabatan. Terus ada nama jabatan. Dan sini ada gajinya. Nah, di sini yang jadi primary key adalah ID jabatan. Baik, kita run. Nah, di sini sudah berhasil tabel di jabatan. Kita refresh. Ini sudah ada jabatan. Nah, di sini ada nama jabatan, ID jabatan. Kita buat nama jabatan mungkin manajer. Pertama, gajinya mungkin ada 10 juta. Lalu di sini ada general manager, atau kita singkat saja menjadi GM. Mungkin gajinya adalah 7 juta. Lalu kita buat di sini ada HRD dengan gajinya 5 juta. Lalu di bawahnya ada senior dan gajinya adalah 3.500.000. Lalu di bawahnya adalah junior dan dengan gajinya 2.500.000. Nah, seperti itu kita
Udah membuat, kita refresh. Di federated ini kita refresh, sudah ada muncul tabel jabatan. Lalu kita coba buka. Nah, di sini juga sudah terlihat tabel jabatannya, yaitu yang pertama ada manajer dengan gaji 10 juta, yang kedua ada general manager dengan gaji 7 juta, yang ketiga ada HRD dengan gaji 5 juta, yang keempat ada senior dengan gaji 3,5 juta, dan yang kelima ada junior dengan gaji 2.500.000. Baik, sekian praktek dari federated database dari saya. Semoga membantu. Sekian dan terima kasih.